Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Dwi Kurniawan. Saya dari kelompok 11. Saya bersama rekan saya Dava dan Royan. Kami di sini akan sedikitnya membahas tentang zakat fitrah. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung masuk saja ke pematerian pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah, pengertian zakat fitrah. Zakat berasal dari segi bahasa, berasal dari kata zakayuzaki, zakatan, yang berarti suci, berkah, terpuji, dan tumbuh. Kemudian dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bahwasanya secara istilahnya nih ya, zakat itu merupakan nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga. Kemudian fitrah berasal daripada kata fatoro yafturu fitrotan, yang berarti menjadikan, kemudian membuat, mengadang-adakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Ya, secara istilahnya fitrah berarti menguak, bersih, dan suci. Asal kejadian keadaan yang suci dan berasal ke asalnya dan kembali ke asalnya. Kemudian naluri semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu secara istilahnya kita kembali kepada jalan Allah. Jadi zakat fitrah, kalau kita satukan ya pengertiannya, itu berarti zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya, kemudian menambal daripada puasa yang kurang baik seperti hari-harinya berkata kasar, kemudian perbuatan yang tidak ada. Kemudian zakat fitrah disyariatkan kepada umat Rasulullah SAW, yaitu pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW, berbarengan dengan perintah daripada pelaksanaan puasa Ramadan. Seperti itu, teman-teman. Adapun waktu-waktu pembayaran zakat fitrah, diantaranya yang pertama, waktu mubah, yaitu sejak awal hingga akhir tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, waktu akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini, kewajiban membayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal meskipun sejenak. Kemudian yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sebelum sholat id berlangsung. Jadi bisa dikatakan waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum melaksanakan sholat idul fitri. Yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu setelah sholat idul fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir, maghrib atau hari raya idul fitri. Yang kelima yaitu waktu haram, setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Jadi setelah tanggal 1 Syawal berakhir, sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membayar zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah diantaranya yaitu orang fakir, orang yang amat sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta, tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Yang kedua yaitu orang miskin, orang yang tidak cukup kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga yaitu pengurus zakat, orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima yaitu memerdekakan budak.
mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah. Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Jadi untuk harta yang dikeluarkan pada zakat fitrah itu adalah sebanyak 1 sok dari bahan kekuatan atau bahan pokok negara itu sendiri. Contoh misalnya di Indonesia. Di Indonesia adalah bahan pokoknya itu adalah beras. Maka yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah beras sebanyak 1 sok. 1 sok dalam ukuran Kemenag RI, Kementerian Agama Republik Indonesia itu kurang lebih sebesar 2,5 kilo lebih. Sedangkan kalau 1 sok itu dalam ukuran ilmu fikih adalah sebesar 5 liter lebih. Lantas bagaimana kalau misalnya memakai uang? Boleh memakai uang juga. Kalau memakai uang berarti uangnya itu menyesuaikan dengan harga bahan pokok yang ada di Indonesia. Kalau misalkan 1 kilo beras itu dihargai 10.000, berarti kurang lebih 2,5 kilo itu dia harus mengeluarkan sebesar 25.000 untuk membayar zakat fitrah. Ada sebuah kasus, misalnya di sebuah daerah tidak ditemukannya adanya seorang mustahik zakat, yang dimana kita ketahui bahwasanya mustahik zakat itu adalah orang-orang yang dimana mereka berhak menerima zakat, yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran mustahik zakat itu terdapat ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Lantas bagaimana kalau misalnya di sebuah daerah, di sebuah kampung atau di sebuah kota tidak ada seorang pun yang dimana mereka berhak menerima zakat, alias mereka semua adalah orang-orang yang mampu. Lantas bagaimana? Kemanakan zakat itu? Maka dalam sebuah buku karya Ibnu Qasim Al-Ghuzzi, beliau mengatakan ketika mustahik zakat itu tidak ditemukan di sebuah daerah, maka hendaklah dia menjaga, menahan harta zakatnya itu sampai dia bisa mendapatkan atau sampai dia bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Kalau misalkan ada sebagian saja yang berhak menerima zakat di daerahnya, maka berikan kepada yang sebagian itu. Tapi kalau misalkan tidak ada semuanya, maka tahan sampai dia berkelana, sampai dia mendapatkan orang yang berhak menerima zakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan murni dari saya pribadi dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.